Salam jumpa lagi bersama saya di Guru Kampung Channel. Karena banyaknya permintaan, maka pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi ujian CBT saya, CBT Thalita, yang sudah mendukung berbagai model soal, mulai dari pilihan ganda kompleks, isian, uraian, menjodohkan, dan juga pilihan benar salah. Nah, untuk cara instalasinya nanti saya tunjukkan di video part berikut. Pada kesempatan kali ini saya hanya menunjukkan atau mereview seperti apa model aplikasi ujian ini. Nah, langsung saja kita cek seperti apa aplikasi ini. Pertama, pastikan dulu Bapak Ibu guru atau teman-teman sudah melakukan atau menginstal Exam PP di laptop Bapak Ibu. Nah, nanti untuk cara installnya nanti saya tunjukkan di video part berikut ya. Kita hidupkan Exam PP-nya, kita cari Exam Control. Ini langkah pertama ya, Exam Control kita hidupkan, kita double klik. Nah, kita Apache dan MySQL-nya ini kita tar saja sampai warna hijau. Nah, sudah ya. Ini artinya sudah bisa jalan mesinnya. Kita minimize saja, ini kita close. Kemudian kita pergi ke Google Chrome. Kita panggil localhost. Ini namanya CBT ya. Tadi saya simpan dengan CBT, kemudian garing admin untuk masuk ke halaman admin. Nah, ini masih kosong, logonya belum ada karena memang kita belum melakukan settingannya. Kita masukkan saja username dan passwordnya. Kalau login sekarang, nah ini tampilan dashboardnya. Halaman ini masih kosong semua. Ini logonya belum ada, nama sekolahnya juga belum ada, semua masih kosong. Langkah pertama kita ke menu pengaturan dulu. Kita ke pengaturan sistem, di sini kita isi nama sekolah ya. Contoh misalkan nama sekolah saya SMP 1 Wulandoni, kemudian tahun pelajaran, nama kepala sekolahnya kita isi saja. Kemudian alamat sekolah. Ini logo, kita cari logo kita punya sekolah ya. Misalkan ini logo SMP 1 Wulandoni, kemudian ada tanda tangan capsek di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengisi dengan tanda tangan capsek masing-masing ya. Kalau sudah semua, maka kita simpan pengaturan. Berhasil. Maka di sini logonya sudah muncul, nama sekolahnya juga sudah muncul ya. Kalau sudah, coba kita ke manajemen user dulu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu menambahkan adminnya masing-masing di sini ya. Tambahkan saja admin, nanti tambahkan nama, kemudian username dan password. Kemudian juga tambahkan juga guru-guru di sini ya. Ini kebetulan misalkan nama guru-guru di sekolah saya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan guru-guru di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ini kalau mau hapus, kita hapus saja. Kalau sudah menambahkan guru-guru di sekolah Bapak Ibu, kita ke master data. Kita impor siswa dulu, data-data siswa. Nah, kita ke master data, ke impor siswa. Ini, saya ulangi lagi. Ini kita download dulu formatnya. Format ini dalam bentuk Excel. Coba kita lihat sama-sama formatnya seperti apa. Oke, saya jelaskan dulu. Yang ini itu tidak boleh dihapus atau diedit atau ditambahkan. Biarkan seperti ini, nama siswa, NIS, kelas, username, sesi, ruang, dan foto. Nah, untuk nama ini nanti Bapak Ibu bisa mengganti dengan nama siswa di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ini kelas, saya contoh hanya kelas 9B dan 9A. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan 7A, 7B, dan 8A, 8B, dan seterusnya ya. Nah, untuk foto ini nanti saya jelaskan di video berikut. Karena untuk foto ini masih videonya panjang. Khusus foto nanti saya buatkan di video part berikutnya. Kita lanjut saja dulu, misalkan siswa saya di sekolah ini seperti ini ya. Contoh saja seperti ini. Kemudian ini kita close saja. Kemudian setelah edit, kita pilih file yang tadi. Pilih file data siswa tadi. Ini ya. Contoh ini. Kita import. Kita tunggu sampai 100%. Sudah berhasil, ini total 2, berhasil 2. Artinya semua siswa sudah masuk di data ya.
Coba kita cek data siswa. Nah, ini sudah masuk. Siswa sudah masuk. Di sini juga bisa dilakukan edit dan juga mengupload foto secara manual di sini. Tapi cara ini tidak disarankan kalau misalkan siswanya sangat banyak ya. Kita contoh manual saja. Kita ke menu aksi, kita edit, kita tambahkan foto di sini, misalkan foto ini ya. Open, update, fotonya sudah ada di sini. Satu lagi di sini, misalkan ini, lalu kita cari fotonya, kemudian upload. Nah, sudah ada fotonya masing-masing. Setelah menambahkan siswa, coba kita lihat lagi menu apa lagi. Upload foto. Ini nanti saya jelaskan di video berikutnya. Kita lanjut saja ke data mapel. Kita tambahkan mapel di sini. Tapi sebelumnya teman-teman memastikan bahwa manajemen guru ini sudah dimasukkan. Guru-gurunya ini sudah dimasukkan. Kita kembali lagi ke master data, ke data mapel. Tambah mapel. Misalkan IPA saja ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau IPA kelas 7, ada IPA kelas 8, ada IPA kelas 9, saya contoh misalkan ini IPA kelas 9. Kemudian kode mapelnya ini, saya contoh saja ini nama gurunya misalkan ya. Kemudian kita simpan. Sudah. Setelah itu kita menambahkan soal ya. Kita ke menu soal dan ujian. Kita ke bank soal. Nah, di sini masih kosong semua. Soalnya masih 0. Kita tambahkan dulu secara manual ya. Nanti baru saya jelaskan import word. Kita coba tambahkan manual dulu, tambah satu persatu. Kita klik tambah soal. Nah, kita pilih mapel, misalkan IPA kelas 9 tadi. Kemudian pilihan tipe soalnya adalah pilihan ganda dulu. Nah, di sini kita masukkan soal dan pertanyaannya. Coba kita cari soal, kita copy saja soal yang ada. Misalkan ini, perhatikan gambar berikut. Copy saja. Ini tidak boleh ada nomor di sini. Nah, setelah itu gambar tidak boleh dimasukkan di sini ya. Nanti gambar dimasukkan di bawah sini. Di sini hanya berisi pertanyaan. Tapi kita copy saja pertanyaan yang lain. Oke, kemudian kita pilih gambar, kita cari gambar di sini. Seperti ini gambarnya, open saja. Lalu bobotnya 1. Kita isi pilihannya, misalkan pilihan A itu berkembang biak, pilihan B membutuhkan makanan, pilihan C bergerak, pilihan D itu peka terhadap rangsang ya. Oke, sudah. Kemudian jawaban benarnya misalkan B. Kita simpan. Oke, sudah. Soal satu nomor sudah masuk. Coba kita preview. Soal seperti ini. Ini juga bisa dilakukan edit ya. Kita bisa mengeditnya kembali. Misalkan gambar ini kita bold dia. Lalu makhluk hidup ini kita underline. Kemudian kita update. Nah ini ya. Seperti ini. Ini mudah dan sangat keren ya. Kita lanjut, misalkan saya tambahkan soal berikut adalah soal pilihan ganda kompleks. Saya tambahkan seperti biasa, tambahkan mapelnya dulu, kemudian tipenya, lalu kita cari soal pilihan ganda kompleks. Misalkan ini, manakah hewan yang termasuk hewan mamalia? Ini soal gambarnya yang tidak ada. Kita lanjut, ini misalkan kucing, ayam, sapi, ikan. Jawabannya adalah apa ya? Kucing dan sapi, berarti A dan C. Nah, jangan lupa bobot ya. Karena ada 2 pilihan yang benar, maka bobotnya adalah 2. Kalau misalkan 3, maka 3. Sehingga nanti penilaiannya adil. Kalau siswa jawab 1 benar, maka nilainya 1. 2 benar, maka nilainya 2. Tapi kalau siswa jawab lebih dari jumlah jawaban benar, maka nilainya 0. Kenapa?
Ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Jangan sampai pada saat ujian siswa klik semuanya. Nah, ini juga sistem ini sudah dirancang dengan sangat ketat, adil, dan parsial ya. Kita simpan. Sudah 2 soal, kita tambahkan lagi tipe soal yang lain, misalkan benar salah. Di sini wajib isi pernyataan. Dan tentukan jawaban benar atau salah pada pernyataan berikut. Oke, kalau sudah, nah di sini kita isi pernyataan. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, ini jawaban benar. Kemudian kita tambah lagi pernyataan. Pernyataan yang lain, bumi berbentuk datar. Coba saja. Misalkan jawabannya ini salah. Kita lanjut lagi. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ini misalkan benar. Nah ingat, bobot jangan lupa. Karena ada 3 pernyataan, maka bobotnya adalah 3. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengedit bobot ya. Nanti nilainya tidak akurat. Kita simpan. Oke, kita lanjut. Misalkan, coba kita preview dulu. Ini pilihan ganda kompleks, ini benar salah sudah 3 nomor. Kita lanjut lagi ke bang soal, kita ke tambahkan soal tipe berikut. Misalkan tipenya adalah menjodohkan. Di sini kita isi pernyataan menjodohkan, pasangkan jawaban dan pernyataan dengan benar. Pasangkan dengan benar. Oke, tentu saja seperti ini. Kemudian ini pernyataan kiri, ini pernyataan kanan. Ibu kota Indonesia adalah misalkan Jakarta. Tambah lagi, planet terbesar adalah misalkan Jupiter. Ini saya contoh soal sederhana saja ya. 2 pernyataan, maka di sini bobotnya 2. Jangan lupa bobot ya teman-teman. Kalau sudah kita simpan saja. Oke. Kita lanjut dulu ke tambah soal tipe yang lain, isian misalkan. Isian misalkan siapa presiden Indonesia? Oke, bobotnya tetap 1 karena ini jawaban singkat, maka bobotnya tetap 1. Misalkan jawaban benarnya adalah, kita tulis saja semua jawaban, kita perkirakan jawaban siswa ya. Misalkan Soekarno, koma atau Soekarno. Huruf besar kecilnya tidak masalah. Yang penting jangan 2 pernyataan. Jangan sampai kalau misalkan kita hanya tulis Soekarno, maka siswa menjawab Soekarno, itu jawaban salah ya. Jadi kita harus menyiapkan segala kemungkinan jawaban siswa. Soekarno, kemudian misalkan ada yang tulis Ir Soekarno. Atau misalkan ada yang tulis Soekarno Hatta. Atau misalkan ada yang tulis Soekarno Hatta. Jadi kemungkinan jawaban siswa yang benar ya. Nah, misalkan seperti ini, bobotnya tetap 1 karena jawaban singkat, mau 2 juga tidak jadi masalah ya. Kita simpan saja karena ini menilai otomatis. Kemudian satu lagi tipe soal adalah uraian. Akan uraian, jelaskan proses fotosintesis. Nah, ini misalkan rubrik atau jawabannya. Bisa masukkan kunci jawaban, bisa masukkan rubrik. Jika siswa jawab benar, maka bobotnya 5. Jawabannya adalah oke. Jadi seperti ini. Karena ini uraian, maka wajib dilakukan koreksi secara manual ya. Nanti sebentar saya tunjukkan bagaimana cara mengoreksi soal uraian ini. Kita simpan saja. Oke.
Sudah 6 soal, coba kita lihat sama-sama, kita cek lagi. 1, 2, 3 pilihan benar salah menjodohkan. Kemudian sudah ya. Nah, ini cara memasukkan soal secara manual. Sekarang saya tunjukkan bagaimana cara memasukkan soal dengan menggunakan Word. Kita hapus dulu semua soal, klik saja hapus. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara import Word ya. Kita import Word. Nah, di sini kita baca dulu, download format ini sesuai dengan format ini, kode PG menjodohkan isin uraian wajib. Ketik wajib manual, tidak boleh pakai format otomatis, misalkan nomor otomatis atau pilihannya otomatis. Jadi ketiknya manual, tidak boleh pakai numbering otomatis ya. Kalau ada gambar gunting pakai snipping, usahakan ukuran yang kecil. Setelah upload berhasil, ingat edit bobotnya di preview soal. Jadi kalau ada soal uraian, soal isian, soal menjodohkan, pilihan benar salah, dan juga soal tipe pilihan ganda kompleks, maka wajib mengedit bobotnya. Kita download dulu formatnya. Coba kita lihat sama-sama formatnya seperti apa. Seperti ini ya, saya jelaskan dulu. Untuk format ini wajib ya, tipenya ini wajib tulis. Kalau pilihan ganda maka PG, kalau pilihan ganda kompleks maka PGK. Nanti formatnya seperti ini. Kemudian kalau benar salah maka BS dan seterusnya. Lalu untuk numbering ini, tadi di penjelasan awal tadi, ini tidak boleh otomatis ya ini. Ini tidak boleh otomatis. Ini wajib manual ya. Tidak boleh pakai ini. Oh ini ya, numbering otomatis. Lalu BR ini adalah kode HTML untuk break dia, untuk spasi dia atau enter. Kalau kode HTML itu BR ya. Kemudian kalau misalkan ini B artinya gambar ini di bold kan. Gambar ini nanti bercetak tebal. Lalu I nanti adalah gambar huruf ini, makhluk hidup ini nanti bercetak miring. Kemudian setelah itu baru gambar, copy gambar masuk di sini, lalu option A, B, C. Nah ini juga manual ya, tidak boleh otomatis. Lalu kunci. Dan seterusnya kalau PGK seperti ini, nanti Bapak Ibu lihat saja format ini. Kalau untuk BS seperti ini ada tanda ini ya, garis lurus ini. Nanti lihat di keyboard. Kalau benar-benar ingat, pernyataan dulu baru pertanyaan dulu atau suruhan dulu baru pernyataannya. Ada 3 pernyataan ini. Lalu menjodohkan juga sama, isian, nah ini kemungkinan jawaban siswa, lalu uraian. Nah setelah itu, kalau sudah jangan lupa ya, kita pilih format yang tadi yang kita sudah edit, kemudian masukkan ya. Import soal. Oke, tadi ada 6 soal, maka masuk semua 6 soal di sini. Coba kita preview dulu. Sudah ya, gambar jelas ya. PGK, ingat urutannya itu di Word tadi itu PG dulu ya, pilihan ganda dulu baru PGK, lalu setelah PGK baru urutan selanjutnya. Kalau nanti teman-teman tulis PGK duluan baru PG, nanti urutannya di sini walaupun PG tapi tulisannya PGK ya. Jadi urutannya soal-soal PG dulu, pilihan ganda dulu, baru soal-soal yang pilihan ganda kompleks. Atau nanti di ujian itu soalnya diacak. Misalkan soal nomor 1 adalah PG, soal nomor 2 adalah PGK, soal nomor 3 adalah PG. Maka soal nomor 3 itu ganti ke nomor 2 yang PGK itu ganti ke nomor 3 ya. Berurutan, PG duluan baru PGK. Kalau sudah jangan lupa edit bobot ya. Karena ini bobotnya secara default itu 1 saja. PGK kita, oh mohon maaf. PGK kita edit ini jadi 2. Karena ada 2 jawaban benar. Lalu soal 3 ini ada 3 pernyataan benar, maka 3 ada 3 pernyataan, maka 3 bobotnya adalah 3.
menjodohkan juga sama, ada 3, maka bobotnya di sini kasih 3. Kemudian isian tetap bobotnya 1 atau 2 atau 3, nanti terserah saja. Kalau uraian wajib edit bobotnya adalah, misalkan jawaban benar adalah bobotnya 5. Update. Oke, sekarang soalnya sudah berhasil, lalu bobotnya juga sudah. Langkah selanjutnya settingan ujiannya. Ini langkah yang paling penting supaya kita boleh melakukan atau ujian. Kita ke setelah bank soal, kita ke setting ujian. Ini penting. Misalkan ujian ini adalah ujian semester 1, lalu mapel IPA, kemudian pilih kelas. Nah, kebetulan di data tadi itu hanya kelas 9A dan 9B. Maka di sini terbaca 9A dan 9B. Kalau misalkan nanti ada 7A, 7B, maka akan terbaca semua di sini. Nah, misalkan yang ujian ini adalah kelas 9A dan 9B. Kita centang saja atau bisa centang semua kelas di sini. Kalau waktu mulai, kita klik saja waktu mulai, secara default jamnya juga masih otomatis saja. Kalau nanti Bapak Ibu bisa setting jamnya mulai dari jam 7 sampai jam sekian. Kalau waktu selesainya, ini saya sarankan beri waktu yang panjang supaya nanti ketika terjadi masalah atau crash, teman-teman bisa melakukan perbaikan ya. Nah, ini misalkan saya selesaikan besok saja ya. Tidak apa-apa. Ini tidak jadi masalah ya waktu selesai. Hanya untuk mengaktifkan ujian. Durasi ini yang penting. Durasi ini misalkan adalah 60 menit. Kemudian opsinya 4. Kalau nanti SMA maka opsinya 5. Soalnya kita acak, opsinya juga kita acak. Kita tampilkan hasil. Untuk token ini nanti logikanya belum saya buat karena memang nanti saya update dulu baru saya lanjutkan ya. Nah, untuk sementara token ini belum bisa digunakan. Kita lanjut saja, tapi ini sudah powerful banget. Kita ke KKM misalkan. KKM-nya adalah 75. Aktif, kita simpan settingan. Oke, coba kita kembali. Ini soal sudah aktif, artinya siswa boleh atau sudah bisa login untuk mengikuti ujian. Langkah selanjutnya wajib dan penting adalah mengaktifkan peserta ujian. Di sini ya. Kita ke peserta ujian. Kita pilih ujian. Ingat, kalau misalkan di sini masih terbaca data, kita reset saja semua. Kita aktifkan ujian, misalkan ujian semester 1 mata pelajaran IPA, lalu kelas 9A, sesi 1 tadi, ruang 1 kita generate peserta, ada 1. Lalu kemudian kita pilih lagi kelas 9B, ada 1 tadi di ruang 2. Oke. Tadi ada 2 siswa. Kalau sudah diaktifkan seperti ini, maka siswa yang bersangkutan bisa login untuk mengikuti ujian. Ini soalnya sudah aktif. Oke, langkah selanjutnya coba kita ke halaman ujian dulu ya. Nah, untuk membagi halaman ujian ini kepada peserta ujian atau ke klien, maka kita wajib mengetahui dulu IP address, alamat IP di laptop server ini. Sebelumnya, kita harus dalam satu jaringan yang sama, maka kita perlu mengaktifkan hotspot atau wifi supaya kita masuk dalam jaringan yang sama. Oke, sebelumnya kita mengaktifkan atau masuk ke jaringan yang sama dulu ya. Kita cari misalkan wifi sekolah atau hotspot. Ini saya contoh pakai hotspot saya di HP. Connect dulu jaringan. Nanti kita masuk dengan jaringan yang sama. Kalau sudah, kembali lagi kita ke ketik CMD tadi. CMD kita run as test administrator. Kita yes. Lalu kita klik IP config. Nah ini. Kita lihat di alamat IP address 4. Berarti alamat IP-nya ini ya. Tinggal ketik saja. Copy saja. Misalkan kita ketik alamat IP-nya ini. Lalu garing CBT. Tadi saya simpan dengan nama CBT. Nanti saya jelaskan saat video. Nanti saya jelaskan di video
part berikut, yaitu cara instalasinya ya. Kita lanjutkan dulu, kita lihat dulu halaman ujian. Kita enter saja. Sudah masuk di sini. Sekarang kita masukkan siswa. Tadi coba kita lihat dulu kira-kira password dan ini username-nya apa ya siswa tadi. Kita ke kartu saja. Kita kartu, coba kita lihat kartu. Kita pilih kelas. Kita tunggu dia loading. Ini PDF ya. Ini nanti kartunya seperti ini, tinggal gunting saja. Username-nya ini, passwordnya 54321. Coba kita login. Ini 54321. Masuk ujian. Ya, sudah ya. Nanti tampilan halaman siswa seperti ini. Ini sangat keren sekali, seperti ujian pada TK ya. Ada petunjuk, kemudian ada nama di sini. Nah, saat kita ketik mulai ujian, maka waktunya akan berjalan. Kita lihat saja, mulai ujian. Oke. Waktunya 60 menit, akan terhitung mundur. Di sini ada navigasi nomor soal. Sini ada pertanyaannya. Kalau misalkan kita klik ragu-ragu, maka di sini kuning ya. Misalkan jawaban benar adalah sapi dan kucing. Next. Sistem ini juga sudah dirancang dengan ketat hingga siswa tidak bisa keluar dari halaman ini ya. Tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Siswa tidak bisa pindah ke halaman yang lain. Misalkan saat siswa menekan tab baru, maka akan muncul pelanggaran di sini. Pelanggaran terdeteksi. Kalau pelanggaran ini sampai 3 kali, maka otomatis jawaban ini akan terkirim dengan sendirinya, walaupun jawaban ini belum diisi. Jadi itu ya, ini sudah dibuat demikian sehingga pelanggarannya sangat ketat, siswa tidak bisa melakukan kecurangan-kecurangan saat ujian. Sekarang coba kita lihat di halaman monitoring dulu. Coba kita lihat status ujian, coba kita klik 9A tadi ya. Nah ini. Nanti kita bisa melihat, oh siswa ini sedang ujian ya. Lalu kita ke dashboard, sedang ujian 1 orang, yang belum ujian 1 ya tadi. Oke, kita lanjut ke halaman ujian dulu. Kita ke, ini sudah pelanggaran 2 kali. Karena kita keluar dari halaman tadi ya. Kita lanjut dulu. Misalkan contoh, misalkan kita buat pelanggaran lagi, saya buka lagi, coba 3 kali ya. Oke, Anda sudah 3 kali keluar, ujian akan otomatis diselesaikan. Coba, maka ketika klik OK, ujian dengan sendirinya selesai. Nilai menunggu koreksi guru. Karena ada soal uraian ya. Tapi kalau misalkan tidak ada soal uraian, maka otomatis nilainya langsung muncul. Nanti sebentar saya contoh bagaimana kalau soal tanpa soal uraian. Kita ke halaman ujian, coba kita update lagi, coba kita cek, kita ke penilaian. Sekarang saya tunjukkan bagaimana cara melakukan koreksi uraian ya. Ini pilihan ganda, hanya 2, nilai akhir pilihan ganda sudah ada. Ini belum dikoreksi uraian. Kita klik saja di sini ya, ada tanda tangan ini, telunjuk ini, kita klik untuk koreksi uraian. Oke. Kebetulan tadi siswa belum menjawab uraian, maka di sini belum ada. Kita simpan saja. Coba kita lihat ke halaman ini, nilai 10. Nanti nilainya 10, maaf, Anda belum lulus ujian. Oke, sekarang misalkan kita masuk ke siswa yang satunya, ke halaman alamat tadi, kemudian garis diksi. Ini nanti di HP juga sama ya, seperti ini ya. Yang tadi nama yang kedua. Coba kita mulai ujian. Masih ada soal yang belum dijawab. Maka kita tidak bisa menekan selesai ya. Wajib selesai dulu baru tombol selesai ini bisa aktif. Oke, lanjut.
Kita ke misalkan jawaban benar, ini jawaban semua, next. Lalu ini next. Nanti siswa ragu-ragu di sini, maka di sini kuning. Nanti membutuhkan makanan. Jawaban uraiannya adalah membuat makanan sendiri. Contoh seperti ini, kita next. Kalau ini jawabannya adalah Soekarno, kita next. Ini kita menjodohkan, kita pilih jawaban yang benar. Kita next. Oke. Maka selesai ya. Coba kita selesaikan. Kita klik selesai. Menunggu koreksi guru. Kalau misalkan tidak ada soal uraian atau hanya soal isian, pilihan ganda dan lain yang tanpa soal uraian, maka nilai otomatis muncul karena nilai sudah dikoreksi secara otomatis. Kalau ada soal uraian maka harus diperiksa secara manual dulu ya. Dicek, dikoreksi secara manual. Ini selesai, sudah. Coba kita cek ke penilaian. Coba kita ke status ujian dulu. Kita lihat. Oke, ini masih menunggu koreksi. Coba kita koreksi. Koreksi itu di penilaian. Kemudian kita pilih kelas tadi. Oke, kita koreksi ya. Coba kita koreksi. Nah ini, jawaban siswa tadi ini ya. Ini namanya, kemudian kita koreksi. Oke, misalkan tadi bobotnya adalah 5. Misalkan bobotnya di sini saya kasih bobot 3. Simpan. Sudah ya. Coba kita ke status ujian, kita lihat. Sudah selesai. Sekarang kita kalau siswa melihat di dashboard mereka punya, nilainya sudah muncul. Nilai 80, selamat Anda lulus. Lalu kita cek ke hasil ujian, coba kita ke hasil ujian, ini sudah lengkap sekali. Ini sudah ada, ini soal 1, bobot 1, jawaban benar. Ini juga benar, bobot, ini juga benar. 4 juga benar, 5 juga benar, 6, bobot 5 uraian tadi, 3. Nilai akhirnya adalah 80. Ini juga bisa print PDF, kita print saja. Lengkap sekali ya, nama kepala sekolah, tanggal sini, lengkap. Bisa juga ekspor Excel. Kita tunggu saja prosesnya. Kalau sudah, kita lihat sama-sama. Yes. Nah ini juga lengkap sekali, seperti ini, keren. Lalu coba kita lanjut ke analisis. Ya, nanti nilai rata-rata, nilai terendah, tuntas, ini tuntas ya. Kemudian tadi coba kita print hasilnya, dicetak ya. Di monitoring kita ke hasil ujian, coba kita sekali lagi ke PDF. Ini juga ada status tuntas, nilai, tanda tangan lengkap ya, laporannya sudah rapi, logonya, nama sekolahnya sudah lengkap sekali ya. Jadi kita bisa juga melakukan analisis nilai dengan cara ekspor Excel, lalu kita cek tadi, oh 1 benar, ternyata siswa jawab benar, dan seterusnya ya. Ini lengkap sekali. Monitoring sudah. Kalau cetak laporan nanti bisa kita cetak kartu tadi ya, kita pilih kelas 9 ini. Nanti kartunya seperti ini, tinggal gunting ini. Satu halaman ini ada 6 kartu. Nanti 2, 2, 2 ada 6 kartu. Lalu berikut kita ke daftar hadir, nanti pilih di sini daftar cetak daftar hadir. Ada juga berita acara, isi jam mulainya, jam hadirnya, catatan kejadian, cetak berita acara, jumlah yang tidak hadir, lengkap sekali ya ini. Sudah seperti ini. Lalu kemudian sudah ya, lengkap. Ada pengaturan di sini. Ini misalkan kita reset peserta yang aktif, siswa masih aktif misalkan.
Ini siswa tidak perlu direset karena mereka ini. Misalkan ada masalah, maka siswa di sini masih aktif, siswa tidak bisa login, kita reset dulu ya. Kita reset di sini ya pengaturannya, reset peserta. Lalu pengaturan ujian sudah. Ini kita jangan lupa, ini saya sarankan karena di exam PP itu kadang ketika kita salah mematikan exam PP maka database bisa rusak. Data ini sini bisa hilang. Saran saya setelah ujian wajib print nilai dan simpan database ya. Ini tinggal backup download database. Kita download saja. Nah, di sini backup database. Nanti di sini kita download tiap hari, kita tulis ini backup database tanggal berapa ya. Supaya nanti ketika terjadi masalah, kita bisa memasukkan database yang tadi. Nanti saya tunjukkan caranya saat instalasi aplikasi ini ya. Oke. Sekarang kalau sudah, mungkin hanya itu saja. Ini juga sangat keren. Sekarang saya contoh misalkan soal tanpa soal uraian ya, maka nilai akan langsung muncul. Coba kita cek, hapus dulu ke pengaturan sistem, lalu hapus semua soal, saya hapus dulu, lalu semua nilai juga saya hapus dulu, satu jawaban juga saya hapus dulu. Lalu ingat, kembali lagi ke soal dan ujian, peserta ujian tadi masih aktif semua, saya reset semua dulu. Sekarang misalkan saya tambah soal tanpa soal uraian, saya hapus dulu soal ya. Misalkan tadi soal ini ya, soal 9. Soal uraian tidak ada. Saya hapus saja soal uraian. Ya, misalkan saya masukkan soal ini tanpa soal uraian. Ini soal tanpa soal uraian. Lalu jangan lupa tadi bobot. Ini bobotnya adalah, jangan lupa ya bobot ini. Bobot adalah 2. Di sini bobotnya 3. Ini juga bobotnya 3 ya. 3, coba kita update. Ini Word juga sangat mudah ya. Ini Wordnya sangat mudah sekali. Tidak ribet seperti CBT-CBT yang lain ya. Soal sudah, sekarang kita setelah soal kita setting ujian. Oke, ke semua soal, misalkan ingat waktunya tanggal 9, lalu selesainya ntar saja besok, tidak menjadi masalah. Durasinya adalah 60 tadi ya. Ini opsinya 4, tampilkan hasil, lalu simpan settingan. Kita cek di daftar ujian sudah aktif, yang tadi juga masih aktif ya. Kita ke ini, kita nonaktifkan dulu yang pertama tadi, aktifkan 1. Kemudian kita ke peserta ujian, kita aktifkan lagi yang kedua kalau tidak salah ya. Oke, kalau sudah coba kita contoh lagi. Oke. Contoh saja kita mulai ujian yang kedua tadi ya. Yang pertama tadi sudah, yang kedua yang tanpa soal uraian. Anda belum diaktifkan, oh berarti yang pertama. Ya, ada 5 soal tadi tanpa soal uraian. Karno ini Jakarta, ini Jupiter, ini. Oke. Kalau ini misalkan jawabannya salah, satu ya. Kalau ini jawaban benar, kucing dan sapi.
Next, ini jawaban benar, ini salah, ini benar. Oke, selesai. Oke, nilai langsung muncul 90. Karena tanpa uraian. Contoh lagi, misalkan kita lagi nama tadi, misalkan ini 54321, akan saya lakukan pelanggaran 1 kali, oke, 2 kali, oke, 3 kali, saya tekan lagi 3 kali, maka otomatis ujian selesai dan nilainya menunggu koreksi guru. Nah, nilai 0 ya. Ini sudah dirancang dengan ketat sehingga tidak terjadi kecurangan atau membuka tab-tab baru ya. Kalau misalkan dengan terpaksa melakukan online. Kalau tidak juga, kita tidak bisa melakukan nyontek-nyontek atau membuka tab-tab baru. Ini sudah sangat modern dan canggih ya. Oke, mungkin itu saja, nanti Bapak Ibu bisa cek-cek sendiri di sini. Kalau misalkan kita mau aktifkan ujian, jangan lupa yang pertama ini kita reset dulu baru aktifkan lagi ya. Nah, mungkin hanya itu saja, settingan mudah dan tidak ribet, tidak sulit. Nah, untuk cara instalasinya nanti saya tunjukkan di video part berikut ya. Dan cara memasukkan foto, upload. Mungkin reviewnya ini saja. Dashboard juga sudah ada lengkap dengan grafik. Nanti ada semua di sini ya. Ini sangat powerful dan keren. Sudah sesuai dengan model-model penilaian asesmen terbaru hari ini, PKA ya. Kalau di HP juga sama, nanti masukkan yang sama, IP baru CBT ya. Nanti saya jelaskan di video part berikut, yaitu instalasinya. Oke, sekian saja video reviewnya. Terima kasih atas perhatian sudah menonton. Kalau berminat silakan menghubungi di nomor yang tertera di kolom komentar deskripsi. Terima kasih, selamat bertemu lagi.